Iya, Kang Haji, Kang Haji Amang ya, Haji Amang. Alhamdulillah, qadarullah ya pada pagi hari ini tadi Kang Haji ya, Amang telepon pagi subuh-subuh, kapan bisa ngobrol? Sekarang langsung. Makanya tadi habis subuh kita langsung berangkat dengan istri ini membawa dari mana? Dari rumah. Dari Solear, Dari Kabupaten Solear. Tangerang. Apa? Dari Solear. Solear, Kecamatan Solear. Itu perbatasan Bogor, ya, Lebak, ya, Serang. Serang, paling ujung. Coba bagus tuh, Ya. bagus. Orang dari Solear ke perbatasan Lebak itu sudah sampai sini jam segini. Ya. Bagus, ditungguin nggak nyampe-nyampe. Ya, begitu. Ya, jadi terkait dengan ya informasi yang diberikan Kang Haji ya, terkait dengan bagaimana sih membangun Indonesia ya, terutama terkait dengan ketahanan pangan ya, pertanian. Sebenarnya ini berawal mula dulu tahun 2008 ya, ketika kita membina petani di Kabupaten Tangerang. Ya, dari situlah kemudian kita bergerak sehingga punya beberapa binaan pertanian, ya. Sehingga dari perjalanan tahun 2008 ya sampai kemudian 2013 petani, anak yatim, fakir miskin, ya 2008 waktu itu diamanahin juga, ya di ya. Berapa Pak Ilung? Pak Ilung sudah gabung belum? Belum rupanya. Belum. Ya, dari itu kemudian kita dari kompilasi kegiatan 2008 sampai 2013 ya kita akhirnya membangun Indonesia dari desa. Waktu itu kita bikin namanya waktu itu kolaborasi Desa Emas. Tahun berapa yang desa Emas itu? Ya, Pak Iwan Fuad. Nah, jadi Iwan Fuad juga salah satu pembina kita di IGC. Nah, ya. Nah, beliau punya yayasan namanya Gerakan Desa Emas ya. Kemudian kita kolaborasi waktu itu membangun desa ya, sampai sekarang kepala desanya sudah 2008 di pertanian. Ketemu dengan Pak Iwan itu tahun 2013-14-an ya. Ya, 7 tahun. Kemudian membangun. Pak Idrus kita baru 3 bulan. Ya. Jadi jangan kecil hati, terus. Kita baru 3 bulan, beliau sudah 12 tahun. 7 tahun. Ya. 12 tahun sampai sekarang. Iya, Ustaz. Ya, 12 tahun. 8 sampai 2021. Terkait pertaniannya dari 2008. Yang cukup panjang, bagus. Bagus nih, halo. Ya, Ustaz, siap. Ya, lanjut. Ya, dan ternyata waktu itu membangun desa ya, Desa Emas namanya ya. Ternyata untuk mengkader para pemuda itu saya butuh waktu 13 tahun, itu SMP sampai sekarang menjadi pionir penggerak di situ, jadi pengurus MUI, jadi penggerak dakwah di desa. Ternyata saya butuh waktu 13 tahun untuk Dari usia berapa dari SMP jadi ketua MUI? Dari SMP. Ya, dari SMP. Dari SMP itu apa namanya patriot sejati dari kampung, bukan dari perumahan atau dari pendatang. Jadi memang kalau dari kampung ini butuh proses ya untuk menjadi pahlawan ya, sehingga dari desa itu yang asli kampung kurang lebih ada 3 atau 4. Tetapi ternyata sudah cukup untuk bisa coba merubah sebuah desa sehingga desa itu menjadi desa percontohan ya. Nah, di mana memang yang paling pertama kita bangun desa itu adalah bina karakter ya. Nah, bina karakter ini ya salah satu yang paling fundamental yaitu terkait dengan waktu itu kita punya program namanya Gerakan Hayala Sholat Nasional. Ini Kang Riyadno ini merupakan salah satu perintis, penggagas, langsung ya, pelaksana pelatih bersama ibu ya tentang Gerakan Hayala Sholat. Bisa cerita sedikit gerakan itu apa sih? Itu tahun berapa mulainya? Sama 2008. Kalau 2009, kalau Gerakan Hayala Sholat 2009. Ya, kemudian 2013
2012 kita terapkan di desa ya, di desa. Sebelumnya kita terapkan di beberapa sekolah binaan di seluruh Indonesia, ya, termasuk di Blora. Kita sudah waktu itu ngadain penelitian kurang lebih 10 tahun dan ternyata memang kondisi generasi kita baik itu di sekolah madrasah aliyah termasuk ya ini sebuah temuan yang bukan apa ya, bukan membongkar atau membuka aib seseorang lembaga tidak, tetapi ini sebuah fakta terbukti yang sesudah itu kemudian apa yang dilakukan? Nah, treatmentnya kita melakukan 6 bulan. Ya, dari 6 bulan itu ada peningkatan 30%. Alhamdulillah. 37 Iya, jadi 30%, maksudnya dari 24 jadi 104 kalau nggak salah. Dari 24 jadi 104. Oh, ya, 6 bulan dan memang berturut-turut dan akhirnya di situ sebagai indikator untuk keberhasilan karakter ya, sehingga itu menjadi syarat kenaikan kelas di Al-Azhar waktu itu oleh kepala sekolah dan oleh perguruan tinggi di situ termasuk yayasannya itu kemudian komitmen terhadap hal ini yang memang tidak bisa disepelekan masalah sholat. Selama ini mungkin hanya sebatas anjuran di sekolah ya, tetapi ketika di rumah memang kondisinya seperti itu. Dan ini sebenarnya tidak hanya di sekolah yang full day ya, ternyata di pesantren juga. Kalau mereka pulang misalnya seminggu, masuk Senin dicek, seminggu di rumah itu seperti apa. Bisa jadi hampir-hampir sama sedikit. Jadi memang ini suatu yang menjadi PR kita bersama. Tidak hanya sekolah umum, sekolah Islam, di pesantren juga yang mungkin sudah dititipkan oleh orang tua, itu juga bisa belum menjamin, walaupun masih lebih baik. Tetapi ini kalau sekolah Islam terpadu pernah juga pernah. Kita waktu itu di SMP riset waktu itu kita ngadain riset, tetapi dari pihak kepala sekolahnya tidak berkenan untuk kerjasama. Jadi waktu itu beliau ini salah satu SMP IT di Kabupaten Tangerang itu yang memang dikelola oleh ada orang umum lah. Jadi mereka sudah melakukan treatment sebelumnya, bahkan mereka sudah di sini mah udah ada kontrol dan segala macam. Akhirnya kita penelitian di sana ya udah kalau memang di situ bagus, kita akan coba memberikan contoh ke yang lain. Akhirnya ke sana, ke satu masuk ke 2 kelas itu. Nah, satu kelasnya itu ada 24 anak itu di SMP IT ya. Ada 24 anak yang sholat 5 waktu full hanya 2 orang. Padahal sudah melakukan mentoring juga di situ. Jadi ini menjadi sesuatu hal yang gimana yuk? Artinya ini sholat 5 waktu kan suatu hal yang kadang disepelekan, tetapi memang kondisi masyarakat sehingga kita bisa ngambil kesimpulan itu sholat 5 waktu umat Islam yang begitu besar di Indonesia ini ya mungkin tidak jauh dari itu, antara 7 sampai 10 sampai 14%. Karena ketika kita home visit, kita kan programnya sampai home visit. Ketika anak nggak sholat, datang ke orang tuanya. Ternyata orang tuanya juga nggak sholat, bolong-bolong atau nggak peduli sholat. Dan itu selalu seperti itu. Artinya ini bisa menjadi sebuah kesimpulan, bisa jadi salah ya. Artinya jadi PR kita bersama. Tapi temuan ini tentu valid ya, valid terkonfirmasi. Benar. Yang jelas belajar dan bertanya. Iya, yang berharga. Nah, kalau kondisi orang tua nah, kita kadang memang butuh perjuangan ya. Kita ambil sampel setiap kelas. Ada satu siswa yang memang tidak sholat sama sekali tadinya. Kenapa kita tahu? Karena kita ada buku kontrol yang memang valid. Selain buku kontrol, kemudian ada penelitian tindak kelas yang itu tingkat kejujurannya lumayan lah, karena kita pakai zero main proses ya. Jadi jadi dari anak tersebut waktu itu tidak sholat sama sekali. Akhirnya kita kunjungan home visit ke rumahnya. Ke rumahnya memang kondisinya ibunya sudah meninggal. Kemudian bapaknya kerja di serabutan dan tidak sholat juga. Nah ini kan akhirnya kita melakukan treatment, melakukan muhasabah kepada anak tersebut ya, bahwa ibu ini sudah meninggal butuh doa, anak soleh butuh ini. Sampai kita 3 kali ketemuan baru full 5. Jadi treatmentnya sampai kita home visit sampai 3 kali. Dalam waktu berapa bulan bisa sampai full 5 kali? Ya 3 sampai 6 bulan.
Iya. 3 sampai 6 bulan. Ternyata, halo Pak Agus masih bersama kami di Siap, sini. Ustaz. Masih. Iya. Masih. Ini menarik ya, teman-teman seperti ini. Jangan-jangan di Al-Quran juga begitu. Ya sampai 6 bulan ya. Kecuali yang ya. di pesantren ya, pesantren ini terproses setiap hari. Iya. Walaupun ya, kita juga menemukan ada usaha kesel sedikit gitu. Karena di apa? Karena di biasalah di gebiar-gebiar di woro-woro terus ayo itu ya luar biasa sampai hari ini. Sampai hari ini Sudah berapa kira-kira yang sempat di treatment atau dilakukan penelitian? sudah banyak sih ya, karena memang ada ribuan kayaknya sih, ribuan ya. Yang Berapa sekolah yang terhitung? ada 200-an sampai 300 sekolah. 200 sampai 300 sekolah. Iya, itu sekolah. Yang di Blora aja ada 100 sekolah waktu itu. Ya, cuma memang kita kelemahannya di kepemimpinan. Jadi ketika waktu itu misalnya bupati ganti atau kepala sekolah ganti, itu kebijakan atau dinas pendidikan ganti. Nah, makanya ini mungkin selain juga dari pemerintahan, ya para relawan-relawan juga ya, termasuk Indonesia Global Charity ini juga ini nanti bisa disambungkan, termasuk nah itu salah satu pilar yang pertama ya, baru bina karakter saja itu sudah kerjaannya luar biasa gitu kan, dari masih ada 4 pilar lagi. Nah, tadi diungkapkan betapa faktor kepemimpinan terutama suksesi ya, kepemimpinan itu sangat berpengaruh ya terhadap kelanjutan dan keberlangsungan program. Iya, betul. Jadi kalau ganti bupati atau ganti kepala sekolah, kepala desa, programnya selesai. Iya, betul. Tidak berjalan baik. Saya kira sama ya dalam dunia pemerintahan juga begitu Bu, ya, karena salah satu keluhan yang sering terjadi ketika saya berkunjung ke beberapa pemerintah daerah sebagai atau dari lembaga perwakilan daerah ya, kerap kita menemukan problematika seperti problem keterputusan gitu, suatu agenda yang tadi bagus terus ya tidak dilanjutkan. Terus bina karakter ini kan tadi menjadi salah satu kegiatan utama dari membangun desa. Nah, itu sasaran bina karakter khususnya sholat siapa aja? Nah, untuk bina karakter ini pertama, sekarang sudah berapa desa yang dibina sampai saat? Kalau desa ya, untuk gerakan Desa Emas ini memang banyak ya kalau kita kolaborasi dengan gerakan Desa Emas. Tetapi kayak yang intensif mungkin yang terdekat dengan kita. Ya. Ada berapa desa? Kalau yang intensif apa ini baru satu desa yang dekat rumah. Kalau yang lainnya dekat Desa Sodong. Iya, Desa Sodong. Kemudian beberapa sekolah juga sudah cukup kondusif gitu kan. Ya. Dan memang kepala desanya dua periode terus. Kalau ganti kepala desa mungkin sudah ini lagi gitu kan. Tetapi memang ya artinya kita tidak terpaku pada kepemimpinan juga. Kita harus bikin sebuah regulasi lah yang di situ. Makanya kenapa kita butuh namanya patriot tadi, yang dia hanya mengabdikan diri melalui BPD. Ya, BPD bisa jadi ada tim bina karakter nih harus ada gitu kan. Dan itu memang butuh proses ya. Artinya setiap bulan, setiap ini juga harus dikontrol. Makanya itu tidak hanya sebatas sampai di situ aja bina karakter. Kalau hanya di situ saja kita akan berat. Makanya nanti ada pilar yang kedua, ketiga sampai ke bidang ekonomi tadi itu, ketahanan pangan, pertanian. Itu salah satu untuk jangan sampai ketika kita membina karakternya baru fokus kepada sholat. Ya, sholat. Selain itu apa? Ada bina saudara. Ukhuwah. Bagaimana mempersatukan antara komunitas di desa itu, bisa RT, RW, kelompok tani, pertanian, ya, kelompok pertani, ya, kemudian MUI, ya,
PKK dan sebagainya, sehingga di desa itu sekarang sudah ada kelompok tani, ada KWT, dan kita sudah mulai ada pembinaan rutin kepada dan kelompok wanita tani. Nah, yang membina istri ya terbentuk. Nah, KWT setiap ada kelompok tani itu ada KWT-nya. Selalu dampingin begitu. Kalau suami saya bergerak di tani, ya berarti saya harus ikut bergerak dalam dan perempuannya lebih simpel kalau perempuannya, nggak mesti produksi, bisa pengolahan. Lebih ke pengolahan, bisa begitu. Lebih kepada pengolahan, pemasaran. Jadi tidak melulu kalau tani itu nanam gitu, enggak. Cakupannya luas. Ya kalau KWT ya kelompok wanita tani masih lebih luas ya, mulai dari pengolahan, hasil produksi sampai pemasaran dan seterusnya. Hampir semua kan kerjaan ibu-ibu ya. Betul. Misalkan tukang uduk aja bisa jadi KWT. Jadi luas itu kan. Betul. Itu artinya pengolahan dan pemasaran. Mengolah beras jadi nasi uduk tuh urusan ibu-ibu juga. Bikin kue kering itu juga KWT juga sama. Jadi kalau ngomong pertanian tuh luas cakupannya, lebih enak sebenarnya. Iya. Ini Kang Bahruzin, sehat? Kang Bahruzin sudah bergabung? Ya, mangga silakan. Ada komen pertanyaan langsung saja. Ya, sambil jalan. Ada lagi terkait KWT ini. Sekarang sudah ada berapa? Berarti baru satu desa ya? Oh enggak, kalau KWT lebih banyak lagi saya. Lebih banyak. Di Bogor juga ada. Saya tuh hampir, karena gini ya, kalau KWT, Assalamualaikum Ustaz, Afwan. Perumahan itu Ustaz. Waalaikumsalam. Haji gitu. Iya. Perumahan aja bisa bikin KWT dengan MKRPL model kawasan rumah pangan lestari di kampung. Lebih ke pengolahan. Bisa jadi gitu, atau bertani di pekarangan juga kan bisa. Jadi kalau di perumahan hampir semua desa di tempat saya ya, di Solear. Kebetulan saya juga kan PKK, ketua PKK Pokja 2, jadi punya jaringan luas. Pokja 2 di Kecamatan Solear. Iya. Kecamatan apa? Solear. Iya, itu ada itu. Ada Desa Munjul. Jadi lebih luas. Kalau di kecamatan hampir saya, karena pakai jaringan kecamatan, biasanya sering turun karena tugas juga. Yang terbina langsung semua. Ngomong-ngomong, intensitas turun ke desa itu sendiri sepekan berapa kali? Kita hampir setiap hari, habis subuh pulang malam. Bisa sehari 3 kali kita. Jadi kita full untuk pemberdayaan. Ya, habis subuh itu udah kadang berangkat, pulang kadang malam. Kalau kita pulang jam 4 itu termasuk terlalu awal. Iya, jadi berdua aja. Karena untuk Kabupaten Tangerang itu kan 29 kecamatan ya, ada 246 desa. Ini kan makanya kita juga 246 desa, berapa kecamatan? 29 kecamatan. Itu sudah kaubek kalau kaubek. Ya, kita punya relawan. Makanya kita bagaimana konsen yang sempat dikunjungi berapa kecamatan? Hampir semua kecamatan, tapi tidak intensif. Yang intensif itu seluruhnya sudah terkunjungi. Kalau desa tadi 246. 46. Kalau desa ada berapa yang sudah pernah terkunjungi? Kayaknya sih hampir berapa? Semua kalau dari 28. Yang intensif itu sekitar ya 10 sampai 20 lah yang intensif. Yang memang programnya kita intensif dengan perubahan dengan intensif. Maksudnya yang intensif terkait dengan yang pertanian. Kalau selebihnya kan perumahan-perumahan mungkin dikelola dari sisi UKM-nya, dari sisi ininya kan kita ada tim yang lain gitu kan. Ada berapa tim di sana ini sebagai studi banding? Jadi dulu kita
waktu awal-awal kita ini memang pekerjaan yang luar biasa. Selain ngurusin pertanian, UKM juga, dinas koperasi juga. Nah sekarang binaan-binaan kita sudah menyebar di beberapa dinas yang mereka kolaborasi, sehingga jadi kita fokus ke dinas itu sebagai apa? Mitra. Sebagai mitra. Sebagai mitra. Ya, jadi ada yang bagian sosial, misalnya kita ada 22 yang kita bina, kita masukkan, misalnya jadi pendamping program keluarga harapan. Nah, mereka membina, ya sampai bentuk koperasi, UKM. Terus ada dinas koperasi, ada binaan kita yang habis kita bina dari awal sampai kemudian bagus, jadi mentor, mereka bergerak. Sudah berarti saya ngerjakan yang lain. Jadi lembaganya apa? Apakah lembaga yang Hayya 'Alal Salah itu atau yayasannya? Kita yayasannya Bina Karakter Bangsa Tangerang. Oh, Bina Karakter Bangsa Tangerang. Ya, jadi Yayasan Bina Karakter Bangsa ini kita pakai ya karena memang untuk bisa komunikasi, untuk berhubungan dengan siapapun, sinerginya kan harus ada pergerakan hukum. Salah satunya adalah Yayasan Bina Karakter Bangsa itu. Kalau untuk pergerakan support yang lainnya kita dari mana aja, masuk dari Inisiatif Zakat Indonesia, kadang dari Rumah Inisiatif Zakat Indonesia itu lembaganya apa? Dulu kan sebenarnya PKPU ya, PKPU. Kemudian sekarang beliau itu banyak menyalurkan infak sodako zakti untuk kegiatan produktif ekonomi, dan di saat pandemi ini memang di bidang ketahanan pangan. Sebenarnya binaan di desa ini sebagai prototip untuk di seluruh Indonesia, sehingga kita punya program namanya sebenarnya Santri Emas. Jadi kita ada moto ya, untuk mengubah dunia ini kan butuh satu nabi, kalau untuk mengubah desa butuh satu santri. Makanya kita harapkan satu desa ada satu santri emas, entrepreneur mandiri, kemudian adil dan sejahtera. Jadi itu nanti jadi pionir, di setiap desa harus ada satu sebagai informal leader lah, sebagai pemimpin yang informal tetapi sebenarnya bergerak. Entrepreneur. Mandiri, adil dan filosofinya juga. Jadi itu impian. Dia menjadi seorang wirausahawan atau wirausahawati. Ya, betul. Kemudian yang mandiri, dia juga punya karakter yang sangat bagus, adil dan sejahtera. Yang sekarang sudah digarap, kemudian yang sempat kami lihat ya bagus di YouTube itu gambaran prestasi apa yang sudah diraih gerakan. Iya, jadi ini sebenarnya rangkaian dari kegiatan dari tahun 2009. Kemudian kegiatan pemberdayaan petani, ekonomi, fakir miskin 2013, waktu itu istri dapat penghargaan dari Danaman Award Social Entrepreneur 2013 waktu itu. Danaman Social Entrepreneur Award 2013. Terus di support UNDP PBB. Waktu itu kayaknya live ya di TV ya. Ya di Kompas TV. Sering lah kita gitu karena dapat penghargaan itu. Waktu itu jurinya Pak Renal Kasali, Pak Agus, Mary Riana dan kawan-kawan. Waktu itu yang diangkat pemberdayaan fakir miskin. Nah kalau fakir miskin itu biasanya lekat dengan petani. Tapi yang saya naikin itu waktu itu pemberdayaan fakir miskin. Nah juara satunya se-Indonesia waktu itu melawan ratusan. Bidang yang digarap apa? Saya bikin pemberdayaan di perumahan-perumahan dan di kampung itu jahit, kerajinan. Ada berapa anggota yang 200 sampai ke bentuk koperasi. Sampai hari ini berjalan. Sampai hari ini berjalan. Jadi yang saya bina itu mereka membina lagi. Nah saya tuh nggak jumlah jamleh lagi. Kalau mereka sudah maju, tolong tularkan ke lain-lain, Jadi sebuah gerakan aja gitu. Belum teruji. belum teruji kalau yang itu. Saya pikir berjalan.
bahwa tetap harus ada agenda perbaikan umat dan bangsa secara komprehensif ya, dari urusan sosiologis, ekonomi, sosial, budaya, dan tidak terlepas juga masalah politik. Perlu ada penahan sana. Betul. Belum ada minat kan jadi caleg. Belum. Belum ada, tidak ada. Ada belum ya. Tidak ada. Inilah Lebih nikmat. Jadi tahun 2000 ada tulisannya. Thank you for closing. Ya udah maaf ya. Sudah mulai habis ya. Waktunya. Seharusnya tidak ada. Beginian nih Pak Agus, kita kan close di sini. Itu mungkin itu kali ya. Baru ya. Jadi mau nambahin juga. Jadi kalau kita bergerak di masyarakat, komunikasi baik dengan berbagai pihak, itu insya Allah semuanya mendukung. Selama ini kita bergerak, baik itu dari pemerintahan ya, dari orang-orang baik lah, selalu mensupport kita, asal komunikasinya enak aja. Ini perlu belajar lebih jauh lagi nih Pak Agus ya. Bagus sebagai bagian ini kalau dikasih tahu sebagai bagian dari Kemitraan. Apa bagus? Kemitraan. Health community ya. Health community. Sebagai keluarga sehat. Sehat di sini secara fisik, mental, bukan hanya sehat dalam kondisi fisik, tapi sehat tadi komunikasi yang sehat seperti apa, lingkungan sehat seperti apa, begitu ya bagus, ya. Lanjut ya. Jadi pengalaman yang tadi, yang satu sudah membuahkan hasil, dan berikutnya disampaikan oleh Pak internasional. Ya, jadi waktu itu 2014 dapat lagi dan nomor lagi binaan petani, namanya Pak. Tanaman World. Iya, Pak Sanus, namanya Pak. Iya. Terus yang ketiga nggak enak kita mau ngajuin lagi. Soalnya menang. Kali menang nggak enak. Ya, jadi karena memang kan kita dapat hadiah. Waktu saya tuh 60 juta. 60 juta. Yang lain-lainnya itu masih banyak. Maksudnya lain-lain itu apa ya? Dikasih jaringan, dikasih banyak informasi, dikasih banyak ilmu. Masya Allah lah pokoknya. Jadi 2014 namanya Pak Sanusi, itu binaan kita dari tahun 2008. Saya coba untuk ajuin jadi social planner untuk Tanaman Award karena beliau punya kekuatan dari awal lahan tidur 60 hektar kemudian dibangunkan, lahan bisa menjadi bangun lagi dan produksinya bagus, dan pertanian padi sama sayuran, timun dan sebagainya. Dan nggak ada yang lahan pribadi. tidur punya PT. Dibangunin sampai sekarang sehingga dia membuat kelompok dan setiap panen itu setiap dia menyantunin anak yatim dan janda itu setiap panennya itu. Nah itulah kekuatannya yang kemudian mendapatkan penghargaan. Ya spiritual di situ. Nah kemudian itu 2014. Terus itu berjalan terus kita membina petani, bentuk koperasi terus bergerak, kita komunikasi di seluruh Indonesia sampai kemudian tahun 2019 kita melahirkan ya sebuah program namanya Smart Farm Academy. Smart Farm Academy ini tahun 2019 tanggal 2 Mei. Ya, tahun. Jadi 2 Mei. Ya kemarin ulang tahun 2 Mei. Hari apa? Kemarin hari Ahad. Hari Ahad ya kalau nggak salah. Ya. Itu hari guru bukan? 1 Mei. 2 Mei ya hari Smart Farm lah. Baik. Ya, jadi Smart Farm Academy ini kan sebenarnya berangkat dari sebuah kegelisahan bagi kita ya. Bagaimana caranya sih kita mengajarin petani, patriot petani ya, dalam jangka waktu yang cepat. Nggak harus kuliah 5 tahun di IPB, tapi dengan belajar 3 bulan, dia bisa praktek langsung sukses. Nah ini yang kita lakukan selama ini. Dan sampai kemudian saya sempat diundang dengan istri waktu itu oleh Profesor Kuncoro Mangunkusumo yang punya S2 ITB. Nah beliau itu merasa gelisah dari ITB itu, ya gelisah melihat lulusan-lulusannya itu impact-nya ke masyarakat kurang. Karena ketika lulus membesarkan perusahaan Cina, perusahaan itu orang lain. Dia iri dengan kita.
Akhirnya kita dipanggil untuk memberikan masukan. Ya, karena di beberapa negara-negara maju kayak New Zealand, Inggris, itu mereka belajar nggak harus bertahun-tahun, harus S1, S2 apa untuk menjadi sukses di bidangnya. Cukup dengan 3 bulan. Kalau memang dia mau ternak sapi, udah anak petaninya kirim 3 bulan belajar, pulang langsung sukses. Itu bidangnya filosofi. Ya, filosofi. Ya, jadi kalau praktis Arum Haji nggak perlu lama. Jadi 3 bulan sudah. bayaran. Makanya ini kita Sematam Academy. Akhirnya kita sekarang punya pusat pelatihan nih, Pak Kang Haji ini. Ya. Ini yang Pak Arman ini mana Pak Arman hadir atau tidak? Halo? Belum, kasih tahu ini. Woi. Penting beliau hadir di sini untuk memberi apresiasi sekaligus gali. Ngobrol kita panjang bisa asal buat aja dengerinnya. Ya, jadi baik. Jadi Smart Farm Academy. Smart Farm Academy ini bentuknya seperti apa sih? Jadi sekolah, jadi ini kan pelatihan pertanian berbasis ilahiyah. Jadi ini jadi antara spiritual dan keterampilan itu dipadukan. Antara rupiah dan rupiah ini juga harus dipadukan. Tujuannya sebenarnya di Sematam Academy itu tidak semata-mata kemudian dilatih hasilnya panennya bagus, enggak. Tetapi bagaimana ruh spiritual pertanian itu masuk. Tujuannya adalah para petani ini bahagia dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi kalau kita hanya untuk memajukan hasil pertanian bagus, banyak selain kita. Dan itu dilakukan oleh banyak orang dan mungkin lebih bagus daripada kita. Internasional itu banyak untuk Jepang itu kan. Ya. Makanya kemarin sebenarnya awal saya diminta untuk menjadi mewakili Indonesia untuk program ketahanan pangan dunia ini berawal mula dari narasumber seperti ini ngobrol. Waktu itu di Asah Kebaikan, terus ada yang ngintip dari perwakilan Abu Dhabi waktu itu yang di Indonesia, kegiatan saya, Pak ikut ini ajang Zayed Sustainable Prize ya. Jadi terkait dengan para pejuang ketahanan pangan. Aku bilang, saya lihat pertanyaannya ada 59 pertanyaan. Kalau dulu istri dan teman-teman 5 pertanyaan, ini 59 pertanyaan dan harus pakai bahasa Inggris. Wah, harus nyari translator juga kan. Nah, dari situlah saya lihat pertanyaannya itu Masya Allah itu kan. Dari impact, inovasi, inspirasi, dan jaringan semuanya itu ditumpahkan harus semuanya di situ. Di dalam tulisan, Masya Allah. Iya. Kayaknya jadi, satu buku deh. Satu buku. Akhirnya habis ini kita mau launching buku. Yang kedua. Buku yang kedua. Sebelum jadi buku harus pelatihan dulu di IGC, Pak. Iya, betul. Dari IGC itu bisa mengikuti jejak beliau dan lebih banyak lagi. Karena Abu Dhabi ini ya sebuah negara atau Emirat Arab ini kan yang sedang mengembangkan pertanian besar-besar. Iya, betul. Dan dananya ya nggak berseri. Berseri betul. Terhingga ya. Terhingga itu hanya Allah. Betul. Ya. Terus jadi tadi pertanian basis ilahiyah. Ya. Terus ya makanya kenapa ilahiyah ini? Ya dari tadi kronologinya dari 59 pertanyaan itu jawab semua. Alhamdulillah kejawab semua dan itu saya menjawabnya justru masih dalam perjalanan. Ngomong S1. Udah selesai nih Agus punya lembaga S2 udah bisa dikasih S2. Nah, boleh tuh, ditunggu. Saya kita belum ada S2-nya juga masalahnya. Ya, baik. Terus dari 59 pertanyaan itu ya subhanallah ya sampai ininya ngebul ya. Jadi tapi justru saya bisa menyelesaikan pertanyaan itu saat silaturahmi di Pulau Kangean, Madura. Saya malah mengerjakannya di HP dan di perjalanan naik kapal dan mobil bus waktu itu. Nah, itu keberkahan yang luar biasa sehingga habis ya. Jadi itu yang
Itu yang kita lakukan dan iya. Kapal Ya, betul. Kapal sendiri repot itu kan. Ya, dari 59 sebenarnya saya awalnya itu belum merasa cukup lah untuk ikut lomba internasional waktu itu, sama dari dutanya itu, padahal ikut aja, aduh saya nggak bisa Pak, nggak bisa Bu, kayaknya pertanyaannya ini, waduh ini mah bukan kelas, ini mah kelas dunia, ini kita mah lewat nih dengan Jepang, Thailand dari teknologi, kan yang dinilai dari teknologinya, inovasinya. Nah kita teknologinya nggak ada apa-apanya. Kemudian mungkin dinilai justru itu Pak, dia melihat dari sisi sosialnya mungkin yang itu, karena di kekuatan sekarang ada namanya sosial entrepreneurship atau sosial bisnis. Betul. Ya, jadi bukan bisnis untuk sosial kepentingan keuntungan pribadi, tapi ketika melibatkan orang-orang bisa terlibat, kemudian bisa mendapatkan pencapaian lebih baik dari sebelumnya, itu punya sendiri. Ya, jadi memang itu yang, karena di situ ada pertanyaan penghasilan per tahun berapa. Pilihan yang paling rendah itu $1 juta, berarti 18 miliar. Wah, ini nggak masuk Bu saya Bu. Di bawah itu nggak apa-apa, ikut aja katanya. Yang dinilai akhirnya saya yang lebih tonjolkan adalah tentang fundamental pertanian, tentang spiritual pertanian. Kenapa sebenarnya? Karena menjadi seorang petani itu adalah suatu ibadah yang sangat mulia, bisa untuk keberlangsungan hidup. Nanam aja dikasih dimakan hama itu menjadi ibadah, amal jariah, jadi sedekah, jadi itu. Jadi sebenarnya sedekah. Jadi sebenarnya nggak ada ruginya untuk menjadi seorang petani gitu kan. Rugi-ruginya juga masih beruntung pada. Kalau hama itu ya sudah. Iya sudah. Tetap ada. Ya kita ada, makanya ditambahin lagi. Jadi akhirnya sekarang petani dari nanam biji itu sudah disolawati, membaca, karena itu spiritual. Makanya di surat Al-Qalam kan banyak tentang pertanian itu, kita ada beli kitabnya tersendiri itu untuk menanamkan spiritual pertanian, sehingga petani itu semangat dalam bertani karena nilainya ibadah seperti yang lainnya gitu. Ini sepertinya agak ada irisan dengan programnya Pak Muhaimin Iqbal ya, salah seorang bukan hanya pemerhati tapi praktisi. Beliau menyebutnya dengan kebun Quran. Dia dapat dari nilai-nilai Quran, dan suatu saat bisa ketemu dan berkolaborasi, menarik saya kira. Karena Pak Riyadna juga tidak mungkin mengerjakan Indonesia sendiri. Ya, betul. Itu halnya dengan beliau juga tidak mungkin, tantangannya begitu besar, tapi nilai-nilai spiritual ini tentu ya akan sangat luar biasa. Bahkan ketika terjadi betul bagus, kita tidak ada hujan, kita punya konsep sholat istisqa ya. Perbanyak saja istighfar dan Allah turunkan hujan sama sudah pasti ada yang belum pasti kan keimanan dan keputusan kita. Iya, betul. Nah, jadi Pak Muhaimin ini beliau juga orang IPB, saya kira sangat dekat dengan tokoh-tokoh lulusan IPB seperti Pak Ismail, Pak Anton. Beliau dari situ, bahkan ada satu buku yang beliau sering sosialisasikan itu, dan buku ini dulu digunakan sebagai pegangan di Eropa, khususnya di Spanyol, di mana Spanyol jadi subur dan berdaya sekali pertanyaannya melalui salah satunya ini judulnya Al-Filah. Ya, Al-Filah itu ada baru versi bahasa Indonesia kemarin, dan konon beliau juga sudah mencoba Karangan siapa Ustaz? Al-Filah itu jadi Al-Falah kemenangan. Al-Filah itu pertanyaan. Ya, saya lupa siapa, tapi saya sempat mendapatkan elektroniknya dari
Bisa lanjut. Ini tadi akan menerbitkan buku. Iya, jadi buku bisa jadi 2 buku. Pertama buku yang tadi sudah selesai sampai mana dulu? Oh iya. Iya, benar. Siap. Ya. Sudah potong terus. Kalau nggak dipotong khawatir Pak Agus tidur. Ya, jadi Pak Baruzin, jangan sambil tidur ya dengerinnya. Ya, waktu akhirnya kemarin kita tanggal berapa ya? Itu kan ngumpulkan pertanyaan itu kan Kemarin itu masih tahun 2000. Masih bulan ini. Ya, masih bulan ini. Iya, masih bulan ini. Jadi ini bulan ini. Deadline untuk upload video ya sama pertanyaan itu tanggal 6 Mei. Nah, makanya ya itu karena maksimal itu nggak boleh lebih dari 2 menit untuk mengkompilasi dari A sampai Z. Nah, itu kita upload kemarin, sempat upload 2 hari di rumah itu nggak nyambung, muter aja wifi-nya kan. Akhirnya saya minta kepala dinas perpustakaan, Minjem ya, tempatnya. Pak Kadis minjem tempatnya khusus nih mau upload untuk lomba internasional. Ya siap. Nah, akhirnya kemarin kita habis duhur sampai susah juga telepon kita. Oh gitu. Alhamdulillah terupload dengan ini udah dapat jawaban dari Zayed Sustainable Prize dari sana gitu kan udah sukses ya. Tinggal nanti Zayed ya. Ya, jadi itu Sultan ini ya. Sultan di Emirat. Iya, di Emirat. Ya, jadi ini nanti akan kita jadikan buku ya. Karena memang kita sudah nyusun buku sebenarnya tinggal finishing. Nah, kemudian ditambahin dengan kerangka yang memang dibuat oleh Zayed ini. Dan ini bagus ya. Jadi yang pertama adalah tentang inovasinya itu, pertanyaan itu banyak tuh inovasi. Saya lebih banyak mengedepankan spiritualnya, bukan teknologinya. Karena teknologinya nggak ada yang baru. Teknologinya sama. Kita hanya meyakinkan saja apa yang sudah didapatkan ilmunya oleh petani dilaksanakan sesuai SOP gitu saja. Cuma ditambahin spiritual tadi itu. Rasa bahagia, rasa bersyukur. Teknologi juga, teknologi menyambungkan persoalan fisik dengan psikis. Betul. Jadi yang material dengan material, sesuatu yang sifatnya material dengan spiritual itu bukan teknik yang mudah. Iya, nah itu yang saya tonjolkan akhirnya. Akhirnya kita ada salah satu binaan namanya Pak Syahabudin ya. Nah, beliau salah satu pimpinan pondok pesantren, masih muda jadi peserta ya. Masih kita cek sholatnya. Jadi sampai kemudian dia mau bikin buku baru korelasinya tentang sholat dengan pertanian. Jadi sholat itu ada syarat sah sholat, ada sebelum, ada sesudah, ada sunnah, ada duha. Ternyata di pertanian juga ada syarat untuk sebelum nanam, setelah nanam, perawatan, setelah panen. Jadi mau digabungkan nanti ini. Nah, beliau punya kelompok tadi namanya Nabati Simar. Nah, ini Nabati Simar itu. Ya, itu. Jadi itu tanaman apa itu ya? Tanaman buah. Jadi itu 2 buku yang nanti akan kita coba luncurkan ya terkait dengan hayalah sholah, hubungannya sholah dengan pertanian itu cukup menarik, sehingga sekarang yang dari peserta sematam itu sekarang saya angkat untuk menjadi fasilitator tim spiritual gitu kan. Jadi dari peserta-peserta itu yang sudah berapa banyak mahasiswanya? Ada 300-an. 300 di 6 provinsi. 6 provinsi. Dan 300 itu sudah di Bogor. Kami daftar di 20 desa ya, bagus ya, harus siap kita bikin. Nanti ada pelatihan khusus dari 20 desa yang ada di ini. Bahkan dalam tanda petik ya relawan kan ada tercatat sekitar 100-an. Betul, semacam 5 kali 20 bahkan sekarang ada 22 desa yang kita coba untuk kita udah jazakallah khairan, ada yang luar biasa sekaligus bisa dikembangkan jadi partner tuh bagus. Kita dapat partner lagi untuk pengembangan desa ya, pembangunan Indonesia dari desa, intinya sama dengan kita tagline-nya. Padahal nggak pernah ketemu loh bagus. Pernah diskusi sebelumnya. Ini
isyarat dari Rasulullah mengatakan al-arwah junudul jannah, dan itu memang bagi prajurit yang sudah dikonsolidasikan gitu. Jadi kalau sudah Islam ya ketemu gitu ke kepentingan kehidupan yang sangat dalam. Jadi tadi lombanya sudah sampai mana nih? Jadi lombanya sudah di-upload. Nah, nanti habis itu ada konfirmasi dari mereka itu. Jadi kan ada dari apa yang saya tulis jawaban itu di video itu, nyata enggak nih kegiatannya kan? Ya, mereka nanti akan survei. Nah, gitu. Ya, jadi ini prosesnya masih panjang sih. Kayaknya nanti kalau misalnya menang pengen tahun 2002, berarti kan prosesnya panjang itu. Ya, 2001. Jadi itu yang kita lakukan ya. Jadi sudah di-upload ya. Tinggal kita terus bergerak. Jadi ini setelah ini kita udah launching 3 titik Smart Farm Academy di Banjarnegara itu, kemudian di Jawa Tengah, kemudian di Tangerang satu lagi untuk bikin eduwisata, sama Lampung Tanggamus di Kabupaten Tanggamus. Jawa Barat kok dilompatin? Ya, Jawa Barat tahun kemarin 2019 pernah. Iya, 2019. Itu desa mana aja? Itu desanya berdesa Cilaku. Kabupaten Dua desa, Cilaku sama Singabraja kalau nggak salah itu. Ya, di situ sudah terbina ibu-ibunya, rutin. Bagus, didaftarkan ya. After Ramadan ya, sepatnya kita bikin program. Berapa hari program? Iya, kita setahun. Setahun kalau pembinaannya. Iya. Awalnya perlu acara kegiatan berapa? Fleksibel ya, artinya kita sesuai dengan tempat. Kalau memang tempatnya di situ ada tempat nginepnya, apanya gitu kan, saat ada waktunya kita super camp, jadi ada camp juga. Kalau misalnya tempatnya nggak memungkinkan, paling pertemuan gitu kan, habis itu pulang. Super camp lah bagus. Ya, super camp. Gitu. Dengan program 4 pilar bagus. Halo. Ya, jadi bisa nanti mulailah untuk ke sana. Dicatat bagus. Baik terus. Halo. Masih bersama kami di sini. Siap. Masih. Iya. Lanjut. Ya, jadi itu insya Allah kita sudah upload, video sudah oke, jawaban sudah inilah semuanya, tinggal kita nggak boleh ingat-ingat lagi itu, kita hanya ingat Allah aja. Mudah-mudahan Allah memberikan tapi bagi kami ini ujian yang luar biasa ya. Dari proses untuk menjawab itu justru kita banyak ide-ide besarnya itu dari prosesnya itu, dari proses. Jadi kemenangan itu tidak menjadi prioritas utama kita. Jadi dalam prosesnya itu masya Allah itu. Bisa dirasakan. Semakin kita bekerja, berbuat, selalu ada pekerjaan baru. Jadi saya serasa setelah menjawab pertanyaan itu semuanya, udah kayak jadi profesor gitu kan. Maksudnya apa? Maksudnya kayaknya di situ ini semuanya gitu kan. Dikuras, benar-benar dikuras dari A sampai Z-nya itu. Ya karena dari numeriknya juga harus jelas. Jadi ekuivalennya berapa, dari kan kita target 74.000 nih Pak Kang Haji ya, 74.000 desa. Patriot ketahanan pangan. Jadi setiap desa harus ada satu patriot. Kalau misalnya Jawa Barat ada berapa desa? 5.900 berapa? Ya hampir 75.000. Ya, jadi nanti di Jawa Barat boleh diawali nanti. Untuk setiap desa satu. Harus ya. Ya harus ya, mudah-mudahan nanti bisa ini kolaborasi kita yang lain. Ya. Sehingga kita tetap ada pusat. Sebenarnya ini banyak ini saya juga belajar juga dari perjalanan. Waktu itu diajak sama Pak Iwan Fuad ke Malaysia selama 3 hari untuk bagaimana sih membangun ketahanan pangan di Malaysia. Di sana memang Perdana Menterinya memang punya visi yang besar, sehingga dia punya punya lahan itu 300 hektaris itu khusus untuk pelatihan saja.
seluruh dunia belajar di situ, dan setiap provinsi itu ada gitu kan. Nah, saya terinspirasi dari situ juga, sehingga kita harus punya pusat di Indonesia harusnya lebih maju daripada Malaysia dari kampusnya. Jadi kalau di sana ini namanya Mardi ya di sana tuh. Jadi kolaborasi antara kampus ya, kemudian industri, pemerintah dan masyarakat di sana itu. Dan itu dalam satu kebijakan yang kuat. Nah, makanya saya mencoba untuk yang kecil-kecil dulu, tingkatnya tingkat nasional, karena kita belum jadi presiden kan. Jadi kita baru tingkat ini ya, kita yang bisa di Smart Farm Academy. Iya. Dan ini kita juga kemarin di pertanyaan itu yang cukup ini juga ya, tantangan bagi kita gitu kan. Kalian mau nggak nanti setelah ini diundang ke Uni Emirat Arab untuk kerjasama di pertanian? Butuh berapa modal? Aku bilang 74 triliun. Jadi saya target ini program kita. Levelnya negara enggak, Smart Farm Indonesia. Jadi saya ngajuin satu desa 1 miliar. Terus dia mau ngasih berapa untuk investasinya? Aku bilang 40%. Jadi 40% buat investor. Terus ininya apa aja? Ya, bidang ketanaman ada padi, hortikultura ya, kemudian udang, tambak udang kita juga potensial ya, sama peternakan sapi ya. Sapi sama kambing. Jadi itu dengan 1 miliar. Ya, satu desa 1 miliar. Jadi saya target sebenarnya hari ini juga ada satu desa. Iya, sebenarnya ada ya. Regulasi ini masih cukup banyak kepentingan yang harus diselesaikan, terutama infrastruktur. Kalaupun saya sebagai salah satu perwakilan daerah yang juga legislatif untuk Dewan Perwakilan Daerah juga sering menyuarakan itu. Kalaupun ditambah 1 miliar lagi belum apa-apa. Iya, betul. Belum apa-apa. Apalagi katakanlah 1 miliar untuk infrastruktur, 1 miliar untuk pengembangan ekonomi pertanian atau ketahanan, libatkan para tokoh, para ulama, ilmuwan, akademisi, termasuk ini ya, khususnya dalam bidang pengembangan pangan ini akan sangat luar biasa. Saya ingin jangan gede-gede 1.000 perak. Bayangkan kalau dari saya 1.000 perak kali penduduk Indonesia, katakanlah ada 100 juta yang makan nasi, ya kan? Katakanlah 200 juta makan nasi. Satu hari katakanlah 1 kilogram. Ya, untungnya 1.000 perak. 1.000 perak kali 100 juta. Halo? Iya. 100 miliar. 100 miliar. Per hari. 100 miliar per hari dalam 1 bulan berapa? 1 tahun. Jadi itu 74 triliun tadi itu kecil. Benar. Akan cepat kembali. Itu harus satu poin. Bagaimana dengan ketahanan pangan lain, perkulturan dan segala. Jadi ya tinggal memang cara mengelola. Saya pikir inisiatif dari tokoh-tokoh seperti Pak Riyadno ini menjadi poin penting ya, termasuk kehadiran IGC untuk memperdayakan sekaligus mengefektifkan dana-dana yang selama ini sudah dijadikan sebagai dana untuk desa, terutama bahkan di Kementerian Pertanian sedikit sharing itu sudah ada pendampingan. Jadi untuk pendampingan itu sedang dipersiapkan dari 35 pendamping. Artinya satu pendamping pegang 2 desa. Antara 2 sampai 3. Ya sedikit. Rata-rata 2. Artinya apa? Satu pendamping ini kan semua saya yakin dengan program yang dibuat Pak Riyadno ini sangat bisa, dan nanti saya akan ajak juga untuk perkenalan dengan lembaga zakat lainnya, dan bisa ada program pendampingan. WhatsApp pendampingan bisa Ya, siap. Jadi banyak cara bagus kalau ya biasanya bagus tidur ya kalau beda.
Kenapa Ini beda. Menarik ya. Luar biasa. Dahsyatnya. Mana Pak Ilung? Nggak ada suaranya. Pak Ilung dari perjalanan, Ustaz. Oke. Silakan kalau kita ada pertanyaan dari hadirin peserta di Zoom ini. Halo, bagus. Ustaz. Saya Ustaz. Ini menarik, Ustaz. Di situ doang. Enggak. Halo, bagus. Saya Ustaz. Assalamualaikum. Ya, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tuh, Ustaz? Ada Pak Idris tuh. Ustaz, saya mau nanya kalau untuk peternakan sapi. Tunggu, suaranya nggak bisa digedein. Coba. Ya Ustaz. Itu. Pak Acep, tolong suaranya gimana caranya biar gede? Hah? Halo. Sebentar. Di saya sih jelas, Pak Idris. Kalau digedein ini Mungkin bet. bergema. Ya, storing. Udah, bisa. Tes. Halo. Ya. Halo. Oke. Ya Ustaz, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustaz, saya mau nanya untuk contoh pertanian ataupun peternakan sapi yang mungkin dari jalan-jalan ke beberapa atau banyak desa itu, kira-kira yang paling bagus itu yang sudah ditemukan di daerah mana gitu Ustaz? Ya. Karena ini ada saudara, ada abang yang rencana tahun ini mau mulai investasi di pengembukan sapi di wilayah Jawa Barat ataupun Tangerang juga insya Allah memungkinkan gitu. Makanya ingin bertanya kira-kira yang paling sudah maju untuk skala desa ataupun petani, bukan skala ini ya, mungkin skala industri ataupun yang peternakan besar gitu ini Ustadz. Demikian Ustadz, atur nuhun Ustadz. Sami-sami Pak Idrus, jazakallah. Ya. Baik, terkait dengan peternakan sapi ya, penggemukan ya. Jadi memang selama ini kita di Sematam Academy memang lebih kepada fokus di pertanian ya, baik tanaman pangan, hortikultura maupun yang lainnya. Nah, karena memang yang kita tanganin ini kan petani-petani kecil ya, yang memang mereka baru mulai ya, jadi lebih kepada bagaimana membangunkan lahan tidur untuk tahap awal. Nah, kalau tahap kedua nanti itu sudah arah ke terpadu. Jadi antara pertanian, peternakan, perikanan ya sampai kemudian pengolahan hasil ya. Artinya kita juga ini sinergikan nih. Jadi di Sematam Academy itu ada konsep namanya konsumsi, kemudian tabungan dan investasi. Konsumsi itu apa maksudnya? Konsumsi itu adalah sesuatu usaha yang memang itu untuk sehari-hari, untuk bulanan ya. Misalnya hortikultura nih, nanam timun, nanam kangkung, bayam atau perdagangan. Nah, ada tabungan. Setiap petani harus tabungan. Tabungannya salah satu adalah dengan ternak. Ternak bisa kambing atau bisa sapi, tapi untuk proses ke sana kan itu butuh proses. Kemudian investasi itu perkebunan, bisa jadi kebun kelapa atau alpukat atau yang lainnya, sehingga buat makanan sehari ada, untuk pendidikan ada, untuk berangkat haji ada. Jadi konsep ini sebenarnya sudah dilakukan oleh orang tua kita sejak dulu, cuma belum ada teorinya, tapi sekarang di Sematam Academy mencoba untuk menggali itu semuanya sehingga terpadu. Nah, terkait dengan sapi penggemukan,
Kalau dulu kita ada referensi itu di Serang dulu ya, salah satu ketua kelompok tani juga di PPNSI waktu itu. Saya belum konfirmasi lagi apakah sudah sampai di mana perkembangannya. Tapi kalau di rumah saya ada 20 berapa Mi? Ada 20-an sapi di rumah itu setiap hari diangon memang itu pengemukan. Dari awal dari tahun 2010 itu biayanya nggak begitu besar. Hanya modal nasi uduk aja pagi itu. Ya, oleh orang tua gitu kan. Dan memang ini tapi bukan khusus buat sapi. Bukan, buat yang angon. Ya. Buat yang angon Ustaz, buat sarapan ya. Wah, menarik ini bagus. Jadi ini kita dari tahun 2010 nih, awal mula dari 3 sampai berapa, sampai sekarang 23, dan yang dijual sudah banyak setiap kurban. Sudah beli tanah, berangkat ke Mekah 5 orang, membiayahin pesantren gratis ya untuk guru-guru pas mau lebaran. Awal dari sapi dan sederhana. Kadang kita kalau berpikir bisnis sapi ini ya kadang berpikirnya, wah ini 20 biaya operasionalnya tinggi amat, sebulan berapa kan. Ternyata enggak. Kalau dilakukan dengan enjoy, dengan cinta, dengan apa gitu kan, itu alhamdulillah tuh yang angon sehat-sehat. Pakai ini model teknologinya Nabi Musa ya. Ya, yang penting kuncinya adalah di air. Ya, jadi kita kalau Nabi Musa memang ada itunya juga, ada akhwatnya. Makanya ini ada mertua nih suami istri gitu kan ya. Setiap ini keliling, yang penting siapin air ya. Ya, siapin air ya, kemudian yang waktu awal-awal itu kita dulu butuh dokter hewan. Tapi sekarang sudah tahu strateginya. Ya, waktu itu saya juga pernah ngundang dari Bandung untuk konsultan ya. Ternyata konsultan yang malah saya mah yang harus belajar ke sini daripada ini, karena lihat sapinya juga enggak ya, dan alhamdulillah sejak lahiran nggak ada yang mati gitu kan, awal-awal kan ini ya. Tapi ya sampai sekarang itu berkembang ya, sampai berkembang gitu kan, sampai kemudian sekarang di situ sudah jadi pemukiman perumahan. Akhirnya kita repot kan, dimarahin kan, kotorannya kemana-mana. Akhirnya dirubah, hanya ada 7, yang kesana lagi kita geser ke desa yang lain, ke tempat persawahan yang masih luas ya. Nah, terkait dengan peternakan pengemukan, sebenarnya banyak referensi yang bisa dilakukan, karena kita juga punya mitra-mitra lah ya. Artinya ini butuh proses kelanjutan lah nanti kalau memang karena kita punya jaringan di seluruh Indonesia, nanti yang bisa untuk belajar ya kita nanti belajar bareng-bareng intinya. Jadi di Sematon Academy sebenarnya itu tidak mengajarkan teknologi yang wah atau apa kan. Bahkan kadang kita belajar dari petani. Tetapi kita hanya memastikan saja ilmu yang ada di petani itu dilaksanakan dengan baik gitu kan. Dan itu yang kita lakukan. Karena kita juga artinya kolaborasi. Saya juga kolaborasi dengan penyuluh juga. Saya sering melibatkan penyuluh. Ya, jadi itu pekerjaan kita akan lebih mudah. Saya kemana-mana, penyuluh kasih tanggung jawab, tolong itu ini demplotnya gitu kan, dibina ininya. Kita datang-datang dari sisi spiritualnya saja nanti menyampaikan gitu kan. Nah ini penting. Terkait dengan peternakan ya insya Allah kalau memang nanti ada komunikasi yang intensif ya, kita juga ada beberapa mitra yang memang bisa ya untuk nanti sharing bersama lah ya. Begitu Pak Kak Haji. Ya, baik, terus menarik tawaran terakhir itu bahwa beliau juga insya Allah siap membantu ya pada prinsipnya dan siap mengenalkan dengan metode, bahkan bila perlu pengaman itu. Halo? Kedengaran? Halo? Atau ditambah aja Ustaz yang masih bisa nambah ininya enggak? Halo? Ya Ustaz. Ya, jadi nanti bisa dengan metode tadi Pak Idrus ya, dengan metode ya konvensional melalui pengangon-pengangon yang baik, jujur, saya kira itu sangat lebih dari cukup ya untuk bisa mempertahankan sebuah sistem ekonomi yang baik melalui peternakan, saya kira. Itu tinggal nanti diskusi ya lebih lanjut nanti seperti apa pilihan-pilihan terbaik. Banjarnegara ini Kang Haji,
Jadi sebelum ternak itu justru ada lahan itu ditanemin tanaman rumput odot namanya. Ya, jadi dan ini sudah dilakukan. Jadi untuk beberapa kambing itu butuh lahan, beberapa titik kotak sehingga nanti ketika kambing datang ke situ terus habis itu udah nongol lagi. Nah ini memang butuh lahan luas. Kalau penggemuk ada desa yang juga ajukan ya, yaitu di Buranteng ini untuk sedang fokus pada pakan sapi karena di situ ada banyak luar biasa sapi itu karena hasil yang selama ini dipanen terutama dari susunya ya. Ini kan kemudian diambil tidak kurang dari 5.000 liter per hari. Bayangkan. Sekarang problemnya ada di pakan. Makanya ada gerakan dari desa itu untuk insya Allah mengajukan pada salah satu lembaga amil zakat agar ini masuk dalam proyek peningkatan ekonomi produktif dengan melibatkan masyarakat dan memanfaatkan mustahik itu tidak dalam bentuk uang cash. Bagaimana mustahik itu diberikan semacam usaha seperti tadi dan mendapatkan pasar. Kalau proyeksi sampai pemerintah sudah disiapkan lah bisa seperti itu. Saya kira depannya bisa. Ya, yang lain bagus. Ya Ustaz. Halo. Ya halo. Ya. Ini cukup menarik Ustaz, insya Allah ya. Jadi yang sangat menarik itu menjadi sebuah hal yang sangat mendasar tadi adalah hayya 'alas shalah. Wah, itu luar biasa. Jadi memang dasarnya di situ berangkatnya sehingga semua berkembang menjadi lebih baik ke depan. Oh, mungkin harus ditambah kali nanti ya menjadi hayya amanah gitu ya. Jadi konsep kejujuran itu kan sebenarnya memang tetap ada korelasinya ke sholat. Namun ada satu negara kan yang mengangkat sebuah konsep kejujuran itu nomor 1 gitu loh. Yang waktu kita dengar dengan Pak itu di Tasik kemarin itu. Di satu negara mengambil sebuah konsep standar dari seorang pengampu atau penjalan anak negara, itu konsepnya kejujuran. Halo. Nah, itu satu. Terus ini sebenarnya udah gambaran program SDGs yang sudah dilakukan sustainable ini satu. Yeah. Yang selama ini menjadi sebuah goals di setiap program yang akan dijalani oleh IGC juga termasuk di antaranya. SDGs ini dari 74 desa itu sangat terlihat. Gitu. Mungkin barangkali bagaimana memberikan sebuah standar satu desa itu menjadi sebuah negara atau sebuah desa yang menjadi sebuah ukuran keberhasilan. Kalau dari yang ada ini kan baru dikembangkan ke desa-desa di seluruh Indonesia ya, tadi dengan jaringan yang ada. Dengan modal 74 triliun itu dari seluruh desa tuh berarti menambah 1 miliar dari dana yang ada. Nah itu sebenarnya cukup leluasa. Hanya saja mungkin bagaimana selama ini Pak Apriano ya mengukur sebuah desa tuh menjadi sebuah standar yang sudah berhasil dalam sebuah satu program. Itu diantaranya. Karena kan kalau di SDGs itu ada desa bersih, terus kemudian ada desa tani, termasuk itu kan bebas dari pangan dan lain sebagainya. Itu diantaranya satu saran. Tadi yang satu lagi barangkali itu pertanyaannya bentuknya seperti itu. Ini kan cuma baru standar kecil aja yang bisa kita ambil, barangkali nanti bisa kita jalani juga. Itu Ustaz barangkali. Terima kasih Pak Agus. Silakan ditanggapi. Jadi kita kan kenal kalau di program desa itu ada yang namanya SDGs ya, atau Sustainable Development Goals ya.
Dan program ini sudah digulirkan secara nasionalnya dan bahkan internasional. Sudah kenal dengan istilah itu. Mudah-mudahan bagus, ini masukan bagus yang cukup baik. Nanti kita kolaborasi dalam mengolah. Sebenarnya kita hanya ini saja sebenarnya kalau Salam, Pak. WA dulu ya, saya lagi online ya, sebentar ya. Nggak ada masalah ya, bagus gerakannya, programnya itu udah pas gitu. Cuman kerucutisasinya itu mengkerucutkan ke ini ke capaian-capaiannya itu supaya indikatornya itu juga sinkron dengan indikator capaian nasional, apalagi tadi harapan ada 74 triliun untuk bisa membangun Indonesia dari desa melalui ketahanan pangan. Halo Pak. Pak, WA dulu ya. Waalaikumsalam. WA dulu ya, saya lagi online ya, sebentar ya. Mohon maaf kalau ya. Perlu disinkronisasi dengan SDGs tadi. Ya, saya kira nanti kita bisa berbagi dan di situ banyak bisa dilihat SDGs itu apa. Artinya Sustainable Development Goals ya. Dan itu kalau di level internasional itu 17, tapi kalau di desa oleh Pak Menteri ditambah 1 jadi 18 indikator ya, atau ya lebih ke target tujuan seperti begini: desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa sehat, desa cerdas, berpendidikannya merata, desa air bersih dan sehat misalnya. Itu semuanya yang 18-nya harus ada di satu desa atau di setiap desa. Walaupun nanti bisa juga berkolaborasi, Bu. Misalkan ada desa tertentu yang punya keunggulan tertentu. Pula misalkan air bersihnya dari desa mana cuma bisa disuplai ke seluruh desa yang ada di sekitar itu. Itu juga pilihan-pilihan yang bisa. Saya kira dengan sinkronisasi itu bahkan mungkin masukan buat buku itu. Ya. Kalau buku itu dilengkapi dengan target SDGs-nya, ini akan lebih akan lebih bagus gitu, terutama akan bisa dijadikan salah satu acuan bagi pihak-pihak tertentu, terutama kalangan pemerintah, termasuk kepala desa. Nanti kepala desa itu akan melihat aspek SDGs itu nanti. Jadi program ini misalkan Smart Farm Academy ini juga mengkaji tentang SDGs, apa saja program yang suaranya kurang jelas mengantarkan ke SDGs itu, insya Allah. Itu bagus. Suaranya kurang terdengar. Mute nih. Halo. Jelas kok, jelas. Ya. Maka silakan Pak. Ya, terkait dengan SDG tadi ya saya baru dengar ya. Ini beliau juga baru ngerti Pak Agus. Ya, memang ini pengalaman ya, waktu saya dengan desa binaan diundang di Hotel Arya Duta dan beberapa desa yang sudah jadi juara nasional ya, termasuk Desa Ponggok dan yang lainnya. Waktu itu dari Kementerian Desa ada, dari desa termasuk profesor juga yang mengkaji ya tentang itu. Ada sebuah pertanyaan ya, terlihat ketika berbicara tentang capaian-capaian, target, indikator kinerja utama itu bagus ya. Tapi ketika kemudian ada pertanyaan, sudah berapa jiwa yang peningkatan dari sisi ininya, pendidikan, terus yang tadinya 0 berapa, jadi ini berapa. Semua kepala desa nggak bisa menjawab, sekalipun itu juara-juara nasional. Artinya kenapa? Mungkin sejak awal tidak ada namanya social mapping yang dilakukan. Makanya kita juga sebenarnya sudah mulai, tapi memang itu butuh pemimpin yang mau, karena tidak semua pemimpin itu repot-repot. Ya, jadi sebelum kita melakukan misalnya nanti ini Indonesia Global Charity ya, ketika pengen membangun sebuah desa harus melakukan social mapping dulu di situ. Semuanya penduduknya, perkakanya berapa, pendapatannya berapa, ini berapa. Sehingga ketika nanti setahun 2 tahun kemudian
indikator kinerja utamanya tercapai, indikator kinerja individunya juga tercapai. Dan ini butuh proses yang luar biasa dan melibatkan semua elemen masyarakat yang ada di sebuah desa. Dan sehingga nanti SDC SDGs itu bisa terukur dengan baik. Nah, kelemahan kita di social mapping itu tidak dilakukan, sehingga ketika dia presentasi monografi desa. Itu kurang akurat, bagus menangkap gitu ya. Itu jadi tantangan. Kalau sih desa sebenarnya seluruh desa sudah punya betul. monografi desa. Dan saya kira buat ibu ya, kalau nanti saat kades nih, ini udah cocok jadi calon kepala desa insya Allah. Ya, Pak Idung. Ya, ini beliau bisa jadi kades nih kalau dalam waktu dekat. Doakan saja. Didorong aja, Ustaz. Ya, jangan didorong, jatuh lagi. Tangerang itu mau pilkades ini bulan depan, Ustaz. Ya, saya kira itu Pak. Luar biasa. Masih ada yang lain, ada pertanyaan, silakan. Ya, alhamdulillah, Ustaz. Jazakallah. Walaupun tadi menyimak dari kendaraan, ini juga belum sampai rumah nih. Bagus sekali inspirasinya dari Kang Aprianto ya. Kang Riyadno. Apriatno. Riyadno ya. Kang Riyadno di Cicauk ya. Ya. Di desa apa? Di desa Cisauk. Saya di Desa Munjul, Solear. Desa Munjul, Solear. Munjul di sebelah mana Tangerang itu? Tangerang Selatan. Dekat Pemda. Dekat kantor bupati, Kang. Oh, di kota itu Kang Ilung. Berarti namanya desa kota. Saya tahunya Tangerang itu kota bumi, Nagrak, Utara. Tangerang Utara. Itu mah saya Tangerang Barat. kita Tangerang Barat, Oh, beliau Tangerang Barat. perbatasan dengan Oh, Tangerang Barat ya, perbatasan sama di Google yang baru lah. Ada Belaraja. Ya, kayaknya Ustaz. Belaraja mah tengah, kita pinggir, perbatasan Bogor. Karena saya juga orang Tangerang, Ustaz. Ini ya, Paling Panjang. Ya, Tenjo. Oh, udah dekat Tenjo. Iya. Daerah situ ya. Jadi saya lebih dekat ke Bogor daripada ke sini. Baik, ada pertanyaan? Ya, nggak ada pertanyaan sih, Ustaz. Cuma apresiasi aja. Kayaknya nanti perlu kunjungan ke beliau biar lebih kebayang lagi, Ustaz. Iya. Apa yang dilakukan oleh beliau berbasis desa gitu ya, biar kita bisa aplikasikan di desa binaan kita, Ustaz. Insya Allah. Ini Pak Ilung ini direktur IGJ sebagai ketuanya. Oh, insya Allah. Saya orang Tangerang, Ustaz. OTT. Orang Tangerang Utara. Oh, Tangerang Utara. OTT dong. Saya daerah kekuasaannya dari Karanghantu sampai Rawasaban di utara. Teluk Naga ya. Ini ngaku orang Tangerang juga, ngaku orang Kepulauan juga. Dan terakhir ngaku orang Bandung. Kakek saya kan orang Tangerang, Ustaz. Oh gitu. Iya, kakek saya di Tanjung Kait. Kakek saya di Tanjung Kait. Kalau itu siapa? Itu bapak. Hijrah, kakek saya hijrah dari Tanjung Kait hijrah ke Pulau Seribu. Dekat sih. Tinggal renang aja ya. Ada di Tanjung Kait lah, ada kakek-kakek saya di sana. Ya, ada yang lain. Ini nanti perlu digali lebih dalam lagi, Ustaz, dalam rangka best practice-nya gitu dalam membina desa. Insya Allah kalau apa yang diungkapkan beliau secara umum ya pernah kita lakukan juga, cuma kita tidak berbasis desa ya. Kalau tadi disebut Kang Riono, saya disebut PPNSI, saya ketua PPNSI Jawa Barat. Kang Riyadno.
Riyatno ya. Ya. Baiklah, insya Allah nanti minta nomor kontaknya aja Ustaz biar bisa komunikasi. Insya Allah nanti bisa komunikasi. Ya Ustaz. Pak Ibnu, selamat bergabung. Sudah nyimak atau ada pertanyaan Pak Ibnu? Tadi sih sempat ini terlambat bergabung Ustaz. Jadi cuman tadi udah lihat YouTube-nya. Terus YouTube-nya saya kasihin ke kawan yang di BUMDes. Sebelumnya sempat ngobrol juga tentang usaha BUMDes, yaitu untuk meningkatkan pertanian di desa. Kalau selama ini BUMDesnya itu main di pengolahan sampah. Cuman karena produksi sampahnya masih sedikit, jadi belum profit BUMDesnya. Saya bilang, kalau di desa itu produksi sampahnya sedikit. Bagaimana kalau kita alihkan dengan meningkatkan ketahanan pangan di desa, kayak misalnya terjun ke pertanian, gitu Ustaz. Nah, kebetulan dapat YouTube itu saya kasihin ke kawan saya, terus dia ini senang sekali, Ustaz. Inspirasi katanya. Dan ini insya Allah sudah sudah menjadi sebuah gerakan nyata sebenarnya Pak Ibnu, sehingga kita juga bisa belajar banyak. Dan insya Allah nanti kita akan kita rencanakan terutama pelatihan untuk para relawan kita di desa-desa yang 21 itu bisa di planning ya, di program dengan program ini ya, insya Allah berikutnya. Ya, ini sudah aplikatif ini. Ya sudah, artinya sudah pengalamannya udah cukup banyak lah di satu sisi. Siap. Jadi ini SDGs yang pangan yang di program saya ini sudah terjawab nih, Ustaz. Tinggal diadopsi aja. Iya, tinggal diadop aja. Pangan dan peternakan ini dua nih SDGs-nya nih. Ya, persis. Ya, terima kasih. Ada? Atau dari Ibu? Ada tambahan? Maksudnya tentang kepemimpinan desa. Tentang desa. Waktu saya baca kita ada membangun kepemimpinan desa, jadi terinspirasi ya. Terus sekarang tidak begitu menakutkan kalau nyalon kepala desa, kayaknya sakral gitu. Harus duit banyak, udah tua. Tapi sekarang dengan adanya peraturan bahwa kalau 5 orang lebih harus tes, terus tesnya juga nggak masuk angin, maksudnya langsung pakai komputer independen, terus scoring. Harusnya ini bisa diambil oleh anak milenial untuk menjadi pemimpin desa. Nah, itu mungkin akan lebih bagus lagi visi ke depannya. Kalau ada anak-anak muda yang mau memimpin desa dengan seger gitu ya cara berpikirnya, mungkin desa kita akan lebih maju lagi. Kalau di kampung-kampung biasanya modalnya hanya ketokohan. Tapi kalau undang-undang sekarang itu kita bisa lebih enak gitu ya untuk mengambil kepemimpinan desa. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa diambil oleh seluruh teman-teman. Berani untuk menjadi kepala desa supaya lebih leluasa dalam membangun desa. Kira-kira begitu. Dan mudah-mudahan kita doakan ini ibu ini juga namanya siapa? Sukmaria. Ibu? Ya. Namanya Sukmaria. Ibu Sukmaria ini insya Allah kita dorong juga. Tadi kata Pak Ilum, ya katanya jangan didorong. Itu kita support, kemudian kita promosikan, kita dukung. Bila perlu Pak Agus carikan dananya juga, ya jangan nonton aja begini. Beliau sudah berjuang luar biasa, dan yang terpenting sebenarnya doa kita semuanya
itu langsung kepada Malikal Mulki, kepada yang maha memiliki kerajaan. Itulah apapun kerajaannya setingkat RT, RW atau desa, tetap dia yang maha memilikinya. Dia tinggal minta kepada Allah. Kalau ini maslahat buat dirinya, buat bangsa, buat umat, sehingga bisa mengantarkan kepada surga Allah, ya tentu itu menjadi salah satu keharusan dalam memperjuangkannya, insya Allah bersama-sama. Dan tadi Pak Ilung ya, sudah disampaikan, ini peluang dengan peraturan yang baru itu juga cukup bagus, seperti masuk aja lah sebanyak-banyaknya di situ. Kalau ternyata yang jadi calon itu Pak Ilung, Pak Agus, Pak Idrus itu dalam satu desa, nanti di mana saja sama juga, gitu kan ya. Kalau menang Pak Agus ya alhamdulillah, yang menang Pak Ilung ya alhamdulillah, gitu ya. Jadi nggak kemana-mana, insya Allah jatuhnya ke orang-orang baik nantinya, mudah-mudahan. Ya mimpi kali ya, tapi insya Allah itu akan lebih sebagai satu trigger lah, mudah-mudahan kita bisa berkontribusi buat bangsa dan negara, menghadirkan orang-orang baik buat mengatur tata kelola negara kita cintai, dan kita mulai dari desa. Masih ada tambahan Pak? Ya, tambahannya mungkin nggak banyak ya. Kita hanya mungkin promosi dikit aja. Jadi untuk pusat pelatihan Patriot Ketahanan Pangan maupun Patriot Kepala Desa tingkat nasional kita ada di Kampung Gagot, Kutawuluh, Banjarnegara, Jawa Tengah. Di situ penginapan di kampung bisa 100 ya. Artinya nanti ini bisa dilakukan di tingkat pusat, bagaimana mencoba membuat sebuah pelatihan tingkat nasional, mengirimkan sudah milik ini ya, milik teman. Ya, bukan kolaborasi ya, bukan milik Smart, jadi kolaborasi. Kita hanya support dari di Jawa Barat ada tempat bagus. Nah, lebih bagus lagi itu. Walaupun katakanlah milik pribadi, bukan milik desa, tapi tempatnya cukup representatif. Itu di Kuranteng ya. Ada penginapannya, bisa bikin modal pertanian juga. Kalau pertanian jadi cukup luas. Ya karena kita punya target. Satu lagi Pak. Jadi target kita memang setiap provinsi ada untuk edu wisata agribisnis sekaligus. Nah, lebih mantap lagi. Karena setiap kabupaten kalau di Jawa Barat luas ya. Betul. Ratusan RT. Ya, ratusan desa. Ya kan? Satu kabupaten. Oh iya, kalau ratusan. Bogor aja 400 desa itu berapa? 400 desa? Wow. Masya Allah. Ya, cukup baik Pak Arianto, Mas Rianto bersama Ibu Suparian tadi luar biasa juga, dan sekali lagi kita doakan ya di hari-hari terakhir bulan Ramadan ini, apa bisa kita beriktikaf seperti di masjid ini. Mudah-mudahan obrolan kita ada dalam konteks diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita ungkapkan adalah zikir kepada Allah. Kalau salah itu merupakan istighfar kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Ketika ada dari obrolan inspirasi, kemudian temuan, pengalaman, mudah-mudahan kontribusi berharga buat yang lain. Yang paling penting bagaimana kita juga bisa belajar dari semuanya itu, insya Allah. Baik, hadirin sekalian yang saya muliakan, kita cukupkan ya majelis kita, pertemuan yang tiba-tiba. Biasa kan kata Kang Hadian, kalau dadakan itu suka lebih enak begitu ya, karena seger kita nikmati. Nah ternyata obrolan dadakan ini luar biasa ya, karena kita kedatangan tamu kehormatan, mudah-mudahan menjadi calon pemenang lomba di tingkat internasional, terutama di Emirat ya, Abu Dhabi ya, diakui sebagai salah satu inovasi yang
dari sistem pertanian berbasis sosial ya masyarakat atau sosial spiritual agrobisnis ya. Atau spiritual agrobisnis. Jadi bisnis pertanian yang berbasis nilai spiritual tadi. Baik, tentu kami mengucapkan baik dari GC maupun dari forum ini. Terima kasih dan Mas Rio Kang Mas saja ya, Kang Mas Yatno bersama Ibu. Sukses selalu insyaallah dan senantiasa dalam berkah Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan bersama dengan kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.